Kalau di animasi sih kata saya, artis yang bagus, artis yang menerima kritikan itu aja. Saya bodo amat misalnya dia starting pointnya sama-sama mulai nih. Yang satu udah jago duluan, yang satu masih cacat. Tapi yang jago ini nggak mau menerima kritikan, yang satu mau menerima kritikan, lebih maju menerima kritikan. Karena itu udah terjadi, udah saya lihat sendiri bagaimana artis-artis yang mau menerima kritikan sama yang nggak mau menerima kritikan. Udah saya alamin, udah ada contohnya gitu loh. Contohnya Bang Bagus tuh. Bayangkan aja dulu gambarnya waktu pas zamannya Naon gimana, waktu dia ke mata gimana, sekarang gimana, itu beda jauh tuh improve-nya. Ya pasti Bang Bagus entah ya. Mungkin dia tuh punya skill untuk cepat belajar, yang dia lahir dari segala macam bentuk sifat-sifatnya dia yang dari lahir. Sebenarnya semua orang tuh sama. Gimana ya? Semua orang tuh punya kapasitas otak yang sama ketika dilahirkan. Bagaimana caranya kita ini mengamankan otak kita? Otaknya mah sama. Nggak ada orang yang misalnya, bakat gambar dari lahir, enggak. Dia bakat karena dia masih kecil tuh masih putih. Ketika dia dilajarin sesuatu dan dia minat, dia cepat nangkep. Makanya dia jago. Nah, sedangkan ada orang yang baru starting point umur 18 tahun belajar, nggak masalah kata saya. Belajar mah gak ada yang terlambat gitu. Jangan minder. Bukti saya punya temen SMA yang dimana saya ngeliat dulu gambarnya bagus banget, coloringnya bagus banget. Pas sekarang saya lihat-lihat level yang lebih tinggi gitu ya, yang artis-artis yang lebih tinggi, dia gak ada improve. Teman saya yang SMP ini, dulu saya satu SMP satu SMA, saya anggap dulu gambarnya paling bagus lah udah, dan dia nganggap dirinya jago, dan dia anti kritik. Pada saat saya ngomong gini, dia gak mau, dia anti kritik. Alhasil gitu-gitu aja karyanya, gak bohong saya. Waktu pas SMP saya ngeliat sama sekarang sama aja, gak ada improve. Berat sih itu. Dan dia juga bukan bidang kita, ya udah. Dia cuma hobi gambar. Oh. Kan itu. Passion kan percuma kalau nggak ada business minded. Dia emang passion tapi dia nggak punya business minded. Ya. Kalau emang dia maunya itu hobi ya udah nggak usah dipaksain sih kalau kata aku. Aku sebenarnya nggak habis pikir kenapa orang menolak kritikan ya. Itu idealisme. Makanya. Keegoisan sebagai seniman. Bukan cuma seniman sih, di bidang lain juga harus. Apapun sih, sebenarnya bidang apapun lebar banget. Kalau dari kamu pasti akan ada satu titik di mana kamu pasti dikritik. Di titik semakin kamu tinggi ya, orang pasti akan selalu mengkritik. Aku lupa siapa gitu yang ngomong, ya katanya kalau kamu gak mau dikritik orang, ya jangan bikin apa-apa. Pokoknya kalau saya sih simpel. Artis yang bagus tuh ya yang terima kritikan. Yang nggak terima kritikan nggak bakal ngimprove. Itu tuh maksudnya ilmu-ilmu gitu tuh nggak pernah diajarin di kampus dan nggak bakal didapat. Paling itu ilmu yang paling penting karena apa? Itu attitude. Iya itu mah soft skill lah itu. Kan attitude kan? Ya. Menerima kritikan tuh attitude kan? Attitude. Sikap. Karena kita dibiasain ikutin kurikulum, harus bagus, harus terbaik, dibangga-banggain. Ketika lulus blank, ya udah realistis aja, daftar jadi PNS, kuliah DKP jadi PNS goblok. Dan itu terjadi di angkatannya Bang Bagus. Dia sendiri cerita yang terserap di industri kreatif kan cuma hitungan jari katanya. Malah ada yang jadi PNS katanya temannya, anjir, DKP PNS. Sia-sia aja ya, kuliah, bayar puluhan juta, terus lulus jadi PNS daerah. Lebih baik saya kuliah di daerah gitu kan, ambil jurusan apa daripada jadi PNS gitu kan. Kayak Mas itu juga, siapa sih yang pernah ngajarin kalian jadi BUMN sekarang? Mas Ade. BUMN kan? Nah itu realistis. Karena dia udah sakit hati, jatuhnya sakit hati itu beda. Dia sakit hati udah. Dia tuh BUMN tuh gara-gara dapat klien interior. Waktu itu sama Egi dia proyekannya. Bareng Egi udah modeling, dia udah modeling juga. Udah jadi nih, ditipu. Waktu pada saat itu juga dia
istrinya lagi sakit juga sama bapaknya dia. Iya. Makanya udah realistis aja. Kalau Bang Ade itu masa realistis, sama kayak Bang Jin juga realistis. Makanya dia gak mau bangun-bangun IP lagi kan, udah sakit hati dia soalnya masalah IP. Dulu tuh dia ada IP-nya itu yang gede itu. Yang mana? Yang IP-nya dia, yang badannya kayak dia. Oh, karakter itu. Nah, itu IP itu sebenarnya. Kalau tadi bilangnya yang gede, kira yang terkenal gitu. Terus badannya gede, kira aja. Temannya Tessa dan kawan-kawan. Itu sebenarnya dulu dibuat animasi series, dibiayain segala macam, dia udah punya produksinya, batal. Oke. Sejak saat itu udah agak anu lagi dia. Kalau Bang Jin tuh kalau misalnya dia mau nge-build IP gitu, yakin saya pasti bisa dia, tapi dia udah terlanjur sakit hati sih. Kalau aku nangkapnya gini, mungkin memang ada orang-orang yang cocok untuk ngembangin IP, ada yang enggak. Misalkan kalau aku ngeliat ke aku sendiri, aku kan masih ngembangin IP VTuber ini, Anons Channel, sama itu VTuber Chan. Tapi kalau misalkan ini seadanya nggak gede sekalipun, saat aku kembangin, terus aku larinya ke service, ya nggak apa-apa menurutku. Aku memang cari yang lebih enteng di akunya aja, lebih nyaman di hidupku aja. Jalan hidup sih jatuhnya. Mungkin kalau kamunya pengen yang ngembangin IP terus, atau kayak Bang Ingres, atau kayak Bang Abdal, ya nggak apa-apa. Bang Jin mungkin merasa nyamannya juga di service. Sama menurut dia, itu pilihan dia yang cocok sekarang. Ya, realita. Gara-gara tanggungan sih, kasihan juga.